Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Mengucapkan selamat Natal, biar kita dianggap sebagai orang yang tolerir dan sebagainya. Masalah Natal, ini Natal kan urusan akidah di kalangan Nasrani. Di kalangan Nasrani ini masalah keyakinan. Seorang manusia yang akhirnya diyakini sebagai Tuhan. Baik teman-teman ya, kita masih membahas tentang toleransi. Ya, lagi-lagi kalau kami melihat ya ada begitu banyak saudara kita umat Islam ini yang masih salah memahami bagaimana itu toleransi yang benar ya dalam kacamata agama kita. Ya, kalau kemarin-kemarin sudah kita membahas ya tentang Gus Miftah yang dengan terang-terangan dengan bangganya itu mengucapkan selamat Natal ya, dengan bangganya itu berceramah di dalam gereja. Nah, saat ini teman-teman ada video viral ya, video viral yang merupakan video ini tanggapan atau ucapan ya selamat Natal yang diucapkan oleh ya Imam Besar Masjid Istiqlal ya, Masya Allah ya. Tentu ya semua kita sudah paham ya bahwa selain beliau ini menjadi seorang sosok Imam Besar Masjid Istiqlal ya, beliau ini juga merupakan Menteri Agama kita ya, Pak Prof Nasaruddin Umar ya. Lagi-lagi teman-teman, ternyata video daripada Pak Prof ini ya, ucapan selamat Natal ini itu menimbulkan banyak reaksi di kalangan netizen ya, atau secara umum kaum muslimin. Ya, ada yang pro ya, tetapi tidak sedikit juga yang menyayangkan ya atas sikap yang dilakukan oleh Pak Nasaruddin Umar ini teman-teman. Dan mungkin baiknya ya seperti apa video tersebut, bagaimana narasi yang dibangun oleh Pak Nasaruddin Umar ini. Mungkin baiknya kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat. Ya, Pak Nasaruddin Umar teman-teman ya, seorang Menteri Agama kita sekaligus ya masih menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Beliau mengucapkan selamat Natal Kristiani dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Natal tahun 2024 mengangkat tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Ajakan untuk terus menebar cinta kasih dan menguatkan bangunan kemanusiaan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab untuk mendorong ya mengamalkan ajaran agamanya. Semakin lekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Baik teman-teman ya, itulah tadi sebuah ucapan ya selamat Natal yang disampaikan oleh ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya, Menteri Agama kita ya sekaligus Imam Besar ya Masjid Istiqlal. Ya, Imam Besar Masjid Istiqlal mengucapkan selamat Natal ya. Sebenarnya teman-teman ya, hal seperti ini ya kalau bagi kami pribadi itu ya nggak terlalu kaget ya kalau beliau ini harus mengucapkan seperti ini ya, karena ya kemarin kan kita sudah tahu ya bagaimana ya sikap beliau ya ketika beliau ya dalam menyambut Paus Fransiskus. Umat Islam ini sebagian besar ini menyayangkan ya cara dalam penyambutan itu ya seperti kita lihat itu terkesan berlebihan. Ya, sampai kemudian membaca kitab Bible di dalam Masjid Istiqlal. Ya, kemudian sampai mencium kening paus. Ya, subhanallah. Ya, dan kemudian mengeluarkan atau membuat statement-statement ya di mana ya seakan-akan kalau kami duga ya beliau ini ya mengatakan bahwa antara Islam dan ya di luar Islam ya ataupun secara khusus ya Kristen itu merupakan agama yang sama. Ya, sama-sama benar. Ya, sama-sama diterima pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya sama-sama mengajarkan kepada kebaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sebuah narasi yang diangkat ya Pak Nasaruddin Umar ketika itu. Ya. Ya seperti video ini. Humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya. Humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Satu sama lain itu sesuai dengan tidak ada bedanya satu sama lain. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya. Apapun agamanya, etniknya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Jadi ya itu tadi teman-teman ya, sedikit flashback video di mana
ya pernyataan ya, Imam Besar Masjid Istiqlal yang membuat kita heboh ya pada waktu itu. Ya jadi memang kalau kami melihat ya beliau ini ya cenderung pemahaman beliau ini mengarah ke liberal ya kalau kami duga. Ya jadi seakan-akan menganggap semua agama itu sama ya. Jadi ya kita tidak boleh menganggap diri kita paling benar, kita tidak boleh menganggap agama kita paling benar. Ya, sebab semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Ya, jadi semuanya agama itu memiliki tempat yang indah, tempat yang baik di sisi Tuhan, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lagi-lagi teman-teman, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang liberal, ya. Dan tentu pemahaman seperti ini itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya. Dan teman-teman ya, terkait dari pernyataan ya Menteri Agama kita ini atau Imam Besar Masjid Istiqlal kita ini yang mengucapkan selamat Natal. Ya, rupanya ya mendapat ya sebuah tanggapan ya, di mana video ini merupakan tanggapan dari ya, Buya Yahya. Ya. Dan masya Allah ya, penjelasan beliau itu sangat-sangat ya, mudah untuk kita cerna. Ya, beliau akan menjelaskan ya bagaimana sebenarnya seharusnya kita ini bersikap sebagai seorang Muslim. Ya, khususnya ya kita ini yang sebagai seorang pejabat. Ya, apakah kita ini harus mengucapkan selamat Natal atau enggak? Ya, ataukah ya mana langkah yang terbaik sebenarnya? Kan saat ini masih kita bingung nih, ya. Oke, sampai saat ini kita sudah paham nih bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan bagi kita seorang Muslim, ya. Lantas bagaimana kalau kita ini sebagai seorang pejabat publik misalkan, ya, ada kewajiban-kewajiban mungkin atau ada ya tuntutan ya protokoler, ya profesionalisme di situ yang mengharuskan kita ini untuk mengucapkan selamat Natal, ya. Nah, bagaimanakah hukumnya seperti ini ya? Berikut penjelasan dari Buya Yahya. Dan memang umat Islam sudah tidak pernah mikir masalah, karena umat Islam ngerti toleransi. Ya. Itu umat Islam yang sejati. Ya, umat Islam itu sudah ngerti toleransi dan itulah umat Islam yang sejati. Ya, Masya Allah. Cuman kenapa kadang umat Islam ini bingung? Nah, pengennya dianggap apalah, sehingga harus memaksakan mengucapkan selamat Natal, ya, biar kita dianggap sebagai orang yang tolerir ya, dan sebagainya. Ya. Umat Nasrani sudah ngerti masalah ini dan mereka nggak macam-macam, nggak menuntut. Nah, benar teman-teman ya, benar. Kecuali justru di saat munculnya ustadz yang seperti ini, yang mengatakan harus kita mengucapkan Natal, nggak apa-apa. Akhirnya umat Nasrani jadi tergugah masalah ini. Oh, berarti yang nggak mengucapkan ini orang nggak ngerti toleransi. Ya, Masya Allah. Ya benar kata Buya Yahya teman-teman ya. Dulu nggak ada masalah, aman-aman saja. Iya, nggak ada masalah sebenarnya dari dulu itu sebenarnya. Di saat tidak pernah ada fatwa yang aneh seperti itu, aman-aman saja. Aman-aman saja. Nggak mengucapkan Natal biasa. Hanya mengatakan, oh Natalan situ, ya sudah. Ya. Oh Natalan, oh Maulidan, oh Hari Idul Fitri, biasa saja. Ini urusan agama masing-masing kok. Nah, hari Ahad pergi gereja, oh hari Ahad ya biasa. Oh yang markiri juga umat Islam biasa. Ya. Ngatur jalan juga polisi Islam, nggak ada masalah. Jumatan juga bikin, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kamu harus ke gereja atau kamu harus ke masjid, nanti memanjang ke sana pada akhirnya. Ya, impactnya ya bisa-bisa merembet sampai ke situ teman-teman. Kita perlu ngajari umat ini dewasa bahwasanya selagi ini adalah ada urusan dengan keyakinan akidah, ya orang harus paham. Ya. Misalnya masalah Natal. Ini Natal kan urusan akidah di kalangan Nasrani. Ya, masalah ucapan Natal itu ya, ucapan ya Natal itu akidah. Benar, Masya Allah. Di kalangan Nasrani ini masalah keyakinan. Nah, dan keyakinan mereka kita tidak boleh mencaci Tuhan mereka. Ya. Nggak boleh kita menjelek-jelekan, nggak ya, boleh. Benar. Mereka meyakini kelahirannya seorang manusia yang akhirnya diyakini sebagai Tuhan. Dan kita tidak meyakini itu semuanya. Ya. Sama, bulan Maulid adalah kelahiran manusia agung namanya Nabi Muhammad. Mereka tidak meyakini satu-satu. Ya benar, Masya Allah. Luar biasa penjelasan beliau teman-teman ya, Buya Yahya. Ada orang nggak mau Maulid Nabi, itu bukan urusan, itu urusan mereka. Bagi kalangan Maulid Nabi yang jumhur misalnya, kita tidak pernah sibuk kok. Nggak pernah kira ribut. Orang Nasrani kok ini Nasrani nggak tahu diri, saya merayakan Maulid Nabi, kok nggak mau ikut mengucapkan selamat Nabi. Bahkan kami katakan, Anda tidak perlu ikut-ikutan. Karena apa? Bukan keyakinanmu. Selesai. Dan orang Nasrani yang paham makna ketuhanan menurut mereka dan ketuhanan Islam, orang Nasrani pasti mengatakan, hei orang Islam, kamu tidak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Benar. Ini urusan kami, bukan urusanmu. Nah, benar teman-teman.
Ya, benar sekali ini. Saya punya teman orang non-Islam itu ya mereka ini tidak mempermasalahkan saya ini tidak mengucapkan selamat Natal. Ya bahkan beliau membuka diri pernyataan seperti itu. Ya, enggak masalah, Bro. Sekalian pun Anda tidak mengucapkan seperti ini. Ya, Masya Allah benar sekali. Ini perlu kejelasan dalam hal ini. Ya. Maka Anda tidak usah ikut-ikutan. Cuma tidak usah mencaci biasa aja. Baik, ya Masya Allah itulah tadi teman-teman ya penjelasan daripada Buya Yahya yang kalau kami rasa Masya Allah sudah sangat jelas ya. Beliau tadi mengatakan sebenarnya ya masalah seperti ini itu dari dulu itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah baik tuh dari pihak ya teman-teman kita saudara kita ya di Kristen itu tidak mempermasalahkan ketika ada dari kalangan kita umat Islam ini yang tidak mengucapkan selamat Natal. Ya mereka itu lempeng-lempeng saja, mereka itu ya santai, ya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak juga memaksa kita untuk harus mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ya, itu dulu sudah seperti itu teman-teman. Ya cuman yang kemudian menjadi masalah ketika semakin ke sini adanya beberapa oknum-oknum tertentu, tokoh-tokoh tertentu, adanya kiai-kiai, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ya ulama tertentu yang mengucapkan ya terang-terangan mengucapkan selamat Natal. Ya jadi hal ini membuat umat ini bingung. Ya. Jadi dengan adanya fenomena seperti itu ya umat ya teman-teman kita saudara kita ya kaum Nasrani mungkin sebagian lantas kemudian timbul persepsi. Loh, ini mengucapkan selamat berarti yang tidak mengucapkan ya tidak toleransi misalkan. Ya, inilah dampaknya sebenarnya. Ya, inilah dampaknya. Ya makanya seperti yang dikatakan tadi oleh Buya Yahya sebenarnya saudara-saudara kita di ya saudara-saudara sebangsa ya kita di teman-teman kita di Nasrani yaitu ya sebenarnya tidak mempermasalahkan kita ini ya tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Dan ini terbukti benar teman-teman. Ya, saya memiliki teman-teman Nasrani itu tidak mempermasalahkan ya kepada saya ketika saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Begitupun juga orang-orang ya saudara-saudara teman-teman kita kaum Nasrani yang kebetulan menonton channel ini. Ya bagi mereka yang memiliki ya wawasan yang cerdas ya, orang yang pintar ya, mereka bisa paham dan mereka tidak mempermasalahkan. Mereka komen di komen ini ya, mereka komen di channel ini di salah satu video di channel ini. Yang dimana ya mereka ya teman-teman kita ini itu tidak mempermasalahkan bahkan tidak memaksa kita ini untuk harus mengucapkan selamat Natal ya kemudian tetapi itulah yang justru membuat kita ini menjadi bingung membuat kita ini menjadi gaduh ya karena adanya oknum-oknum tertentu ini yang sok mau dibilang paling toleransi ya jadi ketika ada orang yang mengatakan seperti itu ya otomatis orang akan menyoroti orang yang tidak mengatakan loh ini kan ada ulama mengatakan seperti ini ada ulama yang mengucapkan selamat Natal ada ulama yang berpendapat bolehnya mengucapkan selamat Natal. Ya artinya ya maka timbul di situ sebuah ya persepsi baru ya. Oh ini yang tidak mengucapkan berarti ini tidak toleransi. Dan inilah lagi-lagi teman-teman yang ini yang kita mesti hindari. Ya. Dan sudah juga tadi disampaikan oleh ya Buya Yahya bahwa kita ini umat Islam ini ya sudah paham sebenarnya tentang toleransi. Ya, sudah jelas teman-teman di dalam Al-Qur'an juga itu Allah katakan ya lakum dinukum waliyadin. Ya untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah kemudian timbul lagi nih teman-teman ya ada beberapa bisa dibilang narasi-narasi pasaran lah ya yang diucapkan oleh mereka-mereka ini yang tetap ngotot ya membenarkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam kepada ya orang-orang di luar Islam. Ya dalilnya seperti ini teman-teman ya. Nggak apa-apa kok mengucapkan selamat Natal. Saya saja kemarin mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya tidak jadi pahlawan. Ya, saya mengucapkan selamat menikah, saya juga tidak menjadi pengantin baru, saya tetap jomblo aja tuh. Ya, kan ada tuh, ya. Narasi-narasi seperti itu. Ya, salah satunya diucapkan oleh Gus Miftah kemarin kan sudah kita bahas videonya. Ya, kemudian ada lagi jamaah entah itu ibu-ibu viral juga yang mengatakan seperti itu. Ya, secara logika memang benar, ya benar. Tetapi tidak bisa kita pahami secara seperti itu, teman-teman. Ya, kita menganalogikan sesuatu hal seperti itu tidak nyambung, ya. Mesti kita pahami ya di antara keduanya memang secara tekstual ya atau literasi bahasanya itu ya sama-sama mengucapkan selamat. Tetapi secara maknawi itu berbeda jauh teman-teman ya. Yang satu ya kita mengucapkan selamat kepada orang ya yang meyakini bahwa Allah itu memiliki anak ya. Sedangkan ya orang yang mengucapkan itu ya khususnya kita umat Islam ya berkeyakinan ya memiliki akidah ya bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Ya. Jadi timbul sebuah ya kerancuan di situ teman-teman. Sedangkan ya ucapan yang satunya tadi ya tentang misalkan kita mengucapkan selamat ya Hari Pahlawan atau selamat memiliki anak ya atau selamat menikah ya itu sebenarnya tidak masalah ya sebab di situ tidak mengandung nilai-nilai ya akidah. Ya ucapan selamat Natal hari Natal itu kan bagi mereka ya mereka itu berkeyakinan pada tanggal itu ya, lahirnya Tuhan mereka. Artinya Allah memiliki anak
Ya sedangkan kita, ya bagi umat Islam, kita berkeyakinan bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Ya. Jadi maka atas dasar hal inilah para ulama itu melarang kita untuk mengucapkan ya selamat hari Natal. Ya sebab ya kata para ulama, ketika kita mengucapkan itu berarti itu kita sama saja membenarkan keyakinan mereka. Ya. Makanya disinilah itu sebenarnya poin perbedaan yang sangat mendasar itu. Ya, kalau yang satu tadi itu nggak apa-apa karena hanya sebatas kita ini mengucapkan selamat karena tidak ada unsur atau kaitannya dengan nilai-nilai akidah kita di situ. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang ya video berikut ini? Ya, coba dong kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.